Selamat sore Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Suster Ilen Anika Sari Sarumah HMM dengan NIM 1020224006, Prodi Manajemen Informasi Kesehatan. Pada kesempatan ini saya akan membagikan kepada kita video animasi pembelajaran yang berjudul Uji Regresi Linear Berganda untuk mata kuliah Biostatistika dengan dosen pengampu Ibu Pumarida Simbolon SKMM Kes. Uji regresi ganda. Regresi linear berganda merupakan model persamaan yang menjelaskan hubungan satu variabel tak bebas atau respons Y dengan dua atau lebih variabel bebas atau prediktor X1, X2 sampai seterusnya. Tujuan dari uji regresi linear berganda adalah untuk memprediksi nilai variabel tak bebas atau respon apabila nilai-nilai variabel bebasnya diketahui. Di samping itu juga untuk dapat mengetahui bagaimanakah arah hubungan variabel tak bebas dengan variabel-variabel bebasnya. Untuk uji regresi linear berganda, kita menggunakan rumus untuk mengestimasi koefisien regresi berganda yaitu dengan matriks B sama dengan X aksen X pangkat min 1, X aksen Y. Keterangannya B adalah vektor koefisien regresi, X adalah matriks variabel independen termasuk konstanta, X aksen adalah transpos dari X aksen X pangkat min 1 adalah inverse dari X aksen X, dan Y adalah vektor variabel. Bisa kita lihat bersama untuk tabel ANOVA untuk regresi linear berganda, di mana SST sama dengan Y aksen Y dikurang 1/N Y aksen JY, sedangkan SSR-nya B aksen X aksen Y sama dengan dikurang 1/N Y aksen JY, sehingga SSE sama dengan Y aksen Y dikurang B aksen X aksen Y. Derajat kebebasan untuk uji F adalah P dikurang N atau N dikurang P. Untuk hipotesis uji regresi berganda yaitu HO sama dengan B1 sama dengan B2 sama dengan titik-titik sampai seterusnya sehingga hasilnya 0. H1 tidak semua. Koefisien determinasi berganda adalah R kuadrat sama dengan SSR bagi SST. Langkah-langkah dalam SPSS, yang pertama kita buka SPSS dan masukkan data atau buka file data kita. Kedua, klik menu Analyze, Regression, Linear. Ketiga, di kotak dialog yang muncul, kita masukkan variabel Y ke kotak dependen. Kemudian masukkan semua variabel X ke kotak independen. Selanjutnya, klik tombol statistik. Kita centang Estimates Default untuk mendapatkan koefisien regresi dan model fit untuk R kuadrat. Collinearity Diagnostics untuk mengecek multikolinearitas dan FIF. Durbin Watson untuk uji autokorelasi opsional. Selanjutnya kita klik continue. Kita klik plots, kita masukkan Jepret ke S dan Jresit ke Y untuk cek normalitas dan homokedostатisitas. Klik OK. SPSS akan menghasilkan output hasil regresi. Output yang penting diperhatikan adalah model summary R kuadrat yaitu seberapa besar pengaruh X terhadap Y, ANOVA tabel, F-test, dan signifikansi apakah model regresinya layak, koefisien stable, B sama dengan nilai persamaan regresinya, 6, yaitu nilai P untuk masing-masing X, uji signifikansi variabel, FIF, dan tolerance untuk cel multikolinearitas. Kesimpulan, uji regresi linear berganda baik dilakukan secara manual maupun menggunakan SPSS bertujuan untuk mengetahui seberapa besar dan bagaimana pengaruh beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat.
Secara manual, kita menghitung persamaan regresi, koefisien, dan menguji signifikansi menggunakan rumus statistik. Sedangkan di SPSS, semua perhitungan dilakukan otomatis, sehingga lebih cepat dan praktis. Hasil akhirnya tetap sama, yaitu kita mendapatkan persamaan regresi nilai R kuadrat seberapa kuat hubungan uji F untuk kelayakan model, serta uji T untuk melihat pengaruh masing-masing variabel. Dengan SPSS, interpretasi menjadi lebih mudah karena outputnya sudah lengkap, tinggal ditarik kesimpulan. Contoh kasus yang pertama, sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh jam belajar X1 dan dukungan orang tua X2 terhadap nilai ujian siswa Y. Data 5 siswa ditampilkan berikut. Bisa kita lihat bersama sesuai dengan tabel. Yang menjadi pertanyaannya, manakah pernyataan yang paling benar mengenai hasil analisis regresi linear berganda dari data tersebut? A. Jam belajar tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai ujian. B. Dukungan orang tua berpengaruh negatif terhadap nilai ujian. C. Model regresi linear berganda tidak signifikan. D. Kedua variabel bebas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai ujian. Jawabannya adalah D. Pembahasan manualnya yang pertama, model regresi linear berganda Y sama dengan A tambah B1 kali X1 ditambah B2 kali X2. Kedua, menggunakan perhitungan regresi via rumus normal atau kalkulator statistik diperoleh B1-nya sama dengan 8,0, B2 7,88, dan A-nya sama dengan 18,208. A. Intercept 18,21, B1 jam belajar 8,00, B2 dukungan orang tua 7,00. Maka Y sama dengan 18,21 ditambah 8,0 X1 ditambah 7,88 X2. Ketiga, interpretasi. Keduanya memberikan kontribusi positif terhadap nilai ujian. Keempat, uji signifikansi dilakukan melalui uji F dan T. Hasilnya signifikan karena P lebih kecil dari 0,05. Untuk langkah SPSS, yang pertama kita masukkan data ke SPSS, kedua klik Analyze Regression dan Linear, ketiga masukkan Y sebagai dependen, X1 dan X2 sebagai independen, baru kita klik OK. Untuk hasil outputnya, yang pertama koefisien signifikan lebih kecil dari 0,05, R2 tinggi misalnya lebih besar dari 0,9. Soal yang kedua, penelitian dilakukan pada 6 mahasiswa untuk mengetahui pengaruh durasi belajar per hari X1 dan jumlah tugas per minggu X2 terhadap tingkat stres. Manakah pernyataan yang tidak benar? A. Durasi belajar meningkatkan stres mahasiswa. B. Jumlah tugas berpengaruh positif terhadap stres. C. Durasi belajar tidak signifikan terhadap stres. D. Semakin sedikit tugas, semakin tinggi stres. Cara pengerjaannya secara manual, regresi linear Y sama dengan A tambah B1 kali X1 ditambah B2 kali X2. Hasil estimasinya B1 sama dengan 6, B2 sama dengan 2, A hasilnya 40,51. Maka persamaan regresinya Y sama dengan 40,51 tambah 6X1 ditambah 2X2. Kedua koefisien bernilai positif dan signifikan. Interpretasi, semakin banyak tugas atau semakin lama belajar, stres cenderung naik. D. Pernyataan keliru karena lebih sedikit tugas justru menurunkan stres. Langkah SPSS-nya, yang pertama input data seperti biasa, X1, X2, dan Y. Kedua, analyze, regression, dan linear. Setelah itu, dapatkan outputnya. Hasilnya signifikan lebih kecil 0,05 untuk kedua prediktor, koefisien positif. Untuk
Untuk soal yang ketiga, sebuah perusahaan meneliti pengaruh pengalaman kerja X1 dan jumlah pelatihan yang diikuti X2 terhadap produktivitas pegawai Y berdasarkan data berikut ini. Jika diperoleh persamaan regresi Y sama dengan 45 ditambah 6X1 ditambah 5X2, maka berapa produktivitas yang diprediksi untuk pegawai dengan 3 tahun pengalaman dan 2 pelatihan? A. 70, B. 68, C. 73, D. 80. Jawabannya C. Pembahasan manualnya Y sama dengan 45 ditambah 6 kali 3 ditambah 5 kali 2. Y sama dengan 45 ditambah 18 tambah 10 sama dengan 73. Langkah SPSS-nya, setelah input data, jalankan regresi, masukkan nilai X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 2 ke dalam persamaan untuk prediksi, atau gunakan menu Save and Standardized Predict Values untuk melihat prediksi otomatis. Baik Ibu dan teman-teman semua, demikianlah yang bisa saya bagikan kepada kita untuk video animasi pembelajaran regresi linear berganda. Saya ucapkan terima kasih.